Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, Kami dari kelompok satu yang mengatakan langsung lapor. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil dua contoh kasus. Yang pertama, program MBG, dan yang kedua, kebijakan pembatasan impor BBM. Nah, sebelum itu, perkenalkan saya untuk menjelaskan secara singkat apa sih tindakan hukum itu. Tindakan hukum pemerintah adalah perbuatan yang dilakukan oleh aparat negara dalam kapasitasnya sebagai penguasa, yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum di bidang administrasi negara demi kepentingan rakyat dan negara, serta dilaksanakan berdasarkan hukum dan asas-asas umum di pemerintahan yang baik. Kemudian ada bentuk-bentuk tindakan hukum pemerintah. Yang pertama, ada tindakan hukum publik. Tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum dan diatur oleh hukum publik dan dilaksanakan oleh negara atau pemerintah. Dan yang kedua, ada tindakan hukum privat, yaitu tindakan hukum yang menyangkut kepentingan pribadi atau perdata dan diatur oleh hukum privat. Jadi kelompok kami mengangkat kasus pertama, yaitu kebijakan MBG, makan bergizi gratis. Jadi program makan bergizi gratis ini adalah salah satu program kebijakan pemerintahan Bapak Prabowo dan Gibran yang ditunjukkan bagi anak sekolah, santri, ibu hamil, dan balita. Tujuan utamanya adalah menekankan angka stunting, memperbaiki kualitas gizi sehingga anak-anak Indonesia dapat meningkatkan daya konsentrasi belajar hingga dapat menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Dari sisi pembiayaan, kebijakan makan bergizi gratis ini membutuhkan dana yang sangat banyak. Diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah dengan periode 5 tahun pada tahap awal Perancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 sudah mengalokasikan dana sebesar 71 miliar, khususnya untuk makanan bergizi gratis. Namun, kebijakan yang dibuat ini memiliki dampak yang sangat besar, yaitu besarnya anggaran, dan selain itu implementasi awalnya sempat menimbulkan persoalan serius, yaitu banyak para penerima MBG ini mengalami keracunan. Jadi bentuk tindakan hukum publik dalam kasus MBG ini pembuatan peraturan dan kebijakan. Jadi pemerintah menetapkan regulasi atau petunjuk teknis tentang standar gizi, higienis, dan keamanan makanan bagi para penerima MBG ini. 2. Pengawasan dan inspeksi. Jadi pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan melakukan inspeksi ke penyedia makanan. Ketiga, pemberian sanksi administratif. Jika penyedia catering terbukti lalai atau melanggar standar, maka mereka akan dikenakan sanksi yang berupa teguran tertulis, denda administratif, pemutusan kantor sepihak, blacklist sebagai penyedia. Yang keempat, tindakan penegakan hukum publik. Apabila keracunan MBG disebabkan bahan berbahaya atau pelanggaran serius, pemerintah dapat melaporkan ke aparat penegak hukum. Proses ini dilakukan atas nama kepentingan umum dan perlindungan kesehatan para siswa. Analisis kasus ini, berdasarkan analisis dari kelompok kami, kebijakan MBG terlihat hanya bagus di atas kertas saja, tetapi lemah akan pelaksanaannya. Pemerintah pengawasan berjalan dengan ketat dan berkelanjutan. Pengawasan yang dilakukan mereka itu sering bersifat reaktif, tetapi hanya bergerak setelah ada kasus keracunan. Seharusnya mereka menjalankannya itu sejak dari awal. Sanksi yang dijanjikan juga sering tidak dijalankan dengan tegas dan transparan, sehingga penyedia catering yang nakal itu bisa lolos tanpa efek jerah. Bahkan penegak hukum cenderung lambat dan lebih mementingkan pencitraan ketika kasus sudah viral. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan MBG lebih berfungsi sebagai simbol politik ketimbang perlindungan nyata bagi kesehatan siswa. Contoh kasus 2, pembatasan impor BBM bagi SPBU swasta.
Kebijakan membatasi impor bagi SPBU swasta merupakan langkah pemerintah untuk mengatur pasar energi nasional. Melalui kebijakan ini, hanya badan usaha tertentu yang mendapat izin melakukan impor BBM dalam jumlah besar. Sementara SPBU swasta dibatasi tujuannya adalah menjaga stabilitas energi nasional, melindungi cadangan devisa, serta memastikan dominasi Pertamina sebagai BUMN atau yang sekarang disebut Danantara. Energi dalam distribusi BBM. Selain itu, pemerintah beralasan bahwa pembatasan impor dilakukan untuk menghindari persaingan tidak sehat yang dapat memicu fluktuasi harga di pasar domestik. Kemudian dilanjut ke analisis bentuk tindakan hukum publik dalam pembatasan impor BBM bagi SPBU swasta. Yang pertama adalah regulasi dan perizinan. Dalam konteks pembatasan impor BBM, regulasi dan perizinan menjadi instrumen utama untuk mengontrol akses SPBU swasta. Dalam kegiatan impor, negara berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memegang kendali terhadap cabang produksi yang mengangkat hajat hidup orang banyak termasuk energi. Kemudian dilanjutkan yang kedua, pengawasan pasar energi. Fungsi pengawasan ini menegaskan bahwa meskipun ada liberasi pasar, negara tetap hadir untuk mengatur agar tidak terjadi monopoli atau praktik yang merugikan masyarakat. Yang ketiga, penetapan kuota impor. Pemerintah mengatur jumlah impor BBM yang boleh masuk sesuai kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan cadangan devisa dan ketersediaan energi. Yang keempat itu, penguatan peran Pertamina. Dengan pembatasan ini, Pertamina tetap menjadi pemain utama dalam distribusi BBM, sehingga pasokan lebih terkontrol dan tidak mudah dipengaruhi dengan persaingan bebas. Yang kelima, yaitu perlindungan ekonomi nasional. Pemerintah menggunakan kebijakan ini untuk menekankan pengeluaran devisa, karena impor BBM besar-besaran bisa membebani cadangan negara, serta menjaga agar harga domestik tidak terpengaruh gejala besar internasional. Analisis kebijakan kasus 2, kebijakan pemerintah yang membatasi impor BBM bagi SPBU swasta memang punya tujuan yang baik, yaitu menjaga stabilitas energi nasional dan memperkuat posisi Pertamina. Tapi, kalau dilihat lebih kritis, kebijakan ini justru menimbulkan masalah. Dengan adanya pembatasan, persaingan sehat di sektor energi jadi tertutup karena hanya beberapa badan usaha tertentu yang boleh impor. Akibatnya, Pertamina semakin dominan dan ini bisa mengarah pada monopoli terselubung. Kalau sudah begitu, konsumen yang paling dirugikan karena tidak punya banyak pilihan. Jadi, kesimpulan dari dua kasus tersebut, baik program MBG maupun pembatasan impor BBM sama-sama memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk kepentingan rakyat dan menjaga stabilitas negara. Namun, keduanya masih menyisakan masalah. Program MBG menghadapi tantangan serius terkait ketergantungan anggaran dan kasus keracunan yang menunjukkan lemahnya pengawasan. Sedangkan, kebijakan pembatasan BBM beresiko menutup persaingan sehat, memperbesar dominasi Pertamina, dan memunculkan monopoli. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan dijalankan lebih transparan, efisien, serta benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.